Film ini adalah film kisah nyata para penumpang kanibal yang terjebak di pegunungan Andes pada tahun 1972. Diawali sebuah tim rugby mahasiswa semester genap dari kota Montevideo, Uruguay, yang sedang bertanding memperebutkan Piala Ciki. Salah satu tim hijau ini setuju untuk rekreasi bareng ke negara Chile, dan mereka sepakat untuk mengajak anggota keluarga mereka. Perjalanan ini akan ditempuh dengan menyewa sebuah pesawat udara berpenumpang 45 orang dari kota Montevideo, Uruguay, menuju kota Santiago, Chile. Di dalam pesawat mereka sangat senang karena sebagian penumpang baru pertama kalinya melakukan liburan perjalanan ke Chile. Terlihat semua orang bersenda gurau, tanpa tahu akan ada kegilaan yang menunggu saat melewati pegunungan Andes di perbatasan negara Chile yang dipenuhi kabut salju. Terjadi turbulensi pada pesawat, maka kondektur pesawat menyuruh penumpang untuk berpindah dari bangku belakang ke depan dengan wajah panik. Guncangan menjadi semakin kuat, membuat penumpang kehilangan rasa kegembiraan. Berubah suasana kian, mencekam sopir odong-odong, terus menginjak pedal gas menembus kabut, agar pesawat bisa lolos keluar dari selimut awan tebal. Dan tiba-tiba, pesawat menabrak tebing, membuatnya hancur, terpisah menjadi dua potong. Tak lama kemudian para penumpang tersadar dengan kondisi mengerikan. Mulai cedera ringan hingga patah tulang, dan sisanya sudah meninggal. Dalam suasana panik, penumpang yang selamat berusaha untuk menyelamatkan penumpang lain yang terluka maupun terjepit oleh kursi pesawat. Setelah itu mereka keluar untuk memeriksa kondisi pilot kapal yang ternyata sudah dalam keadaan tinggal 1%, ditambah radio komunikasi yang sudah tidak bisa aktif. Maka pilot pun membisikkan wasiat, terakhirnya, tolong hapus riwayat browser di HP saya. Malam pertama ini adalah malam yang sangat berat, karena mental yang masih syok, mereka harus berjuang, menahan cuaca yang sangat gelap dan dingin, menembus ubun-ubun di dalam bangkai pesawat sekuat tenaga, memejamkan mata berharap pagi akan segera tiba. Pagi itu penumpang yang bertahan dari cuaca ekstrim segera keluar untuk mendapatkan hangat sinar matahari. Para survivor dari pemain anggota rugby ini harus segera melakukan sesuatu mengingat sudah banyak orang yang meninggal. Dan bagaimana mereka bisa bertahan hingga bantuan tiba untuk sementara waktu. Jelas, yang harus dilakukan adalah mengeluarkan dulu semua mayat dan barang gak guna dari dalam pesawat untuk membuat ruang bagi yang masih hidup. Barang rusak dan koper mulai dikeluarkan, sambil memeriksa isinya seperti makanan, minuman, dan rokok Marlboro mentol. Mereka mengeluarkan mayat untuk dikumpulkan di luar dengan total 11 orang yang sudah meninggal. Di hari kedua, Marcelo menjadi chef dan membagi makanan kepada survivor. Dengan mendapatkan jatah satu keping biskuit, roma rasa kelapa parut, ditambah topping kurma Arab. Malam itu mereka bisa bertahan di dalam pesawat lebih leluasa. Dan koper-koper kosong itu mereka jadikan sebagai penutup belakang pesawat. Di hari ketiga, Nando yang sempat pingsan saat terjadi benturan, mendapati adiknya dalam kondisi lemah dan ibunya, yang telah meninggal, di luar Vito, memanfaatkan sinar matahari untuk membuat air minum dari salju yang meleleh, sedangkan survivor lain membuat tanda di atas salju, berharap terlihat oleh pesawat tim SAR. Mereka berusaha berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong sayangnya pesawat itu. Masa bodoh terus bergerak seperti tak melihat keberadaan mereka. Hari berikutnya stok makanan hampir habis dan harus memikirkan cara agar bisa terlacak. Maka Numa menyarankan untuk mendaki tebing, mencari baterai yang berada di dalam ekor pesawat. Numa berangkat bersama 2 orang mendaki dengan peralatan seadanya, berharap bisa menemukan ekor pesawat di sisi lain tebing. Namun saat mencapai setengah perjalanan, akhirnya mereka tersadar mengapa pesawat penyelamat tadi terus melaju. Karena dari setengah gunung saja,
bangkai pesawat atau tanda yang dibuat tidak terlihat. Jadi hal ini membuat mereka harus menghentikan perjalanan dan kembali ke bawah. Di hari ke-6 stok makanan telah game over, alias habis tak tersisa, sehingga mereka memakan apapun yang bisa dimakan. Seperti memakan boroknya sendiri, seperti keripik kentang asin. Dalam kondisi putus asa, Vito bergibah bahwa si Nando mulai gila menurutnya untuk mencegah paceklik kelaparan ini, terinspirasi dari jejak si gandul-gandul, yaitu dengan memakan daging mayat yang ternyata hal ini diamini oleh Gustavo. Karena jika ingin bertahan menjadi kanibal adalah sesuatu yang harus dilakukan. Rencana gila ini menjadi perdebatan di antara mereka, sedangkan Marcelo dan Numa menentang acara mukbang, karena mayat-mayat ini adalah teman, saudara, atau orang tua mereka sendiri. Namun Roberto menjelaskan fakta bahwa badan mereka makin letoi, sampai warna kencing pun sudah menjadi berwarna hitam. Di hari ke-8 kondisi semakin menggila. Mereka mulai memakan tali sepatu, sampai rokok pun dikunyah kayak coki-coki. Adik Nando bernama Susi yang sudah tidak sanggup bertahan akhirnya mati, maka Nando membawanya keluar menguburnya dengan salju. Dan sekarang jumlah survivor hanya tinggal 27 biji. Vito yang sudah putus asa mengatakan, jika dia mati siapapun boleh memakan mayatnya. Hal diikuti oleh Roberto, yang juga bersedia dimakan mayatnya. Dan akhirnya, mereka yang sudah nggak tahan keluar satu persatu dari pesawat untuk menggali mayat yang tertimbun salju untuk mukbang mayat mentah tanpa saus dan kecap. Sedangkan survivor yang tidak setuju, termasuk Marcelo dan Numa, masih bertahan untuk tidak jadi kanibal. Hari-hari kegilaan ini masih berlanjut. Vito dan saudaranya yang berperan sebagai tukang jagal mulai memotong-motong mayat berikutnya di tempat yang tidak terlihat, agar survivor tidak tahu daging siapa yang mereka makan, entah itu teman, saudara, maupun orang tua mereka sendiri. Salah satu survivor menemukan koper yang tertutup salju, yang di dalamnya ada sebuah radio kecil yang masih bisa menyala. Mereka pun berusaha untuk mendapatkan sinyal, meskipun mereka tahu tidak bisa request lagu. Sementara yang lain seperti Numa dan Marcelo, yang tidak mau menjadi kanibal hanya bisa duduk lemas. Di dalam pesawat, tiba-tiba saja terdengar orang-orang berteriak marah setelah mendengar berita siaran radio bahwa pencarian terhadap pesawat dari Uruguay yang menghilang di pegunungan Andes akan dihentikan hingga musim salju selesai. Kabar ini membuat semua orang frustasi. Maka Marcelo membujuk survivor, terutama Numa, agar makan daging mayat untuk bisa bertahan hidup. Jelas Numa tetap menolak untuk melakukannya dan berniat kembali mencari ekor pesawat bersama yang lain. Lalu, mereka pun naik menuju lokasi yang dituju, namun saat sampai mereka tidak menemukan rongsokan ekor pesawat dan hanya ditemukan koper berserakan dan beberapa mayat beku yang terlempar saat terjadinya tabrakan. Menjelang petang, Mas Pons mengajak untuk segera kembali, tetapi Numa ngotot untuk tetap mencari baterai di ekor pesawat dan tanpa sadar hujan salju mulai turun. Jelas tanpa adanya persiapan yang matang, para survivor ini terjebak di lokasi menahan dingin, menusuk tulang di gelapnya malam karena cuaca yang sangat ekstrem. Hari berikutnya, ketiga survivor ternyata masih hidup dan kembali ke bawah berseluncur seperti Larry menggunakan rongsokan pesawat. Setelah sampai, Nando menjelaskan misi selanjutnya, yaitu mencoba mengitari gunung. Dengan asumsi di baliknya adalah negara Chili, maka dibutuhkan fisik prima dan harus benar-benar kuat. Hingga akhirnya Numa bersedia memakan, entah daging mayat siapa, sambil menangis, karena rasanya hambar tanpa digoreng. Di hari ke-17, intensitas badai salju semakin tinggi, dan para survivor kondisinya kini mulai membaik karena sudah bisa bersenda gurau sejenak, melupakan musibah ini. Tanpa diduga dan dinyana terasa sebuah getaran, menandakan longsoran salju, dan tiba-tiba mereka terkubur salju di dalam rongsokan pesawat membuat panik serta kacau. Sebagian survivor yang berhasil keluar dari timbunan salju segera menolong rekannya meskipun beberapa ada yang berhasil. Selamat, namun ada juga yang tewas, yaitu Coco dan Marcelo mati terkubur salju. Kondisi semakin gila saat longsor susulan kembali menerjang. Kali ini, mereka benar-benar terperangkap
karena pesawat telah tertimbun salju sepenuhnya. Di hari ke-20, mereka terlihat pasrah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Numa yang tidak tahan mencoba mencari jalan keluar dengan menendang kaca jendela pesawat hingga membuat kakinya terluka. Dan karena usahanya itu, mereka akhirnya bisa kembali melihat, menikmati hangatnya sinar sang surya setelah 4 hari terkubur di dalam salju. Kemudian, mereka pun berusaha menyingkirkan salju yang mengubur pesawat tersebut. Akibat pecahan kaca luka di kaki Numa semakin parah membusuk membuat fisiknya menjadi lemah. Alvaro menyarankan agar Numa tidak memaksakan diri dengan banyak beristirahat menghemat energi, karena entah sampai kapan kegilaan ini akan berlanjut. Di hari ke-34, suhu udara mulai hangat, ditandai dengan mencairnya salju yang membeku. Sayangnya kondisi Alvaro semakin memburuk, karena terkena paru-parunya penuh air, maka pada akhirnya Alvaro memang tidak bisa tertolong. Hari berikutnya, 4 orang, yaitu Numa, Nando, Roberto, dan Tintin, mulai mencoba untuk kembali mencari ekor pesawat. Meskipun kakinya masih terluka, Numa tetap memaksakan diri untuk ikut. Arah rute akan menuju ke selatan, ke arah negara Argentina berharap mendapatkan baterai yang ada di ekor pesawat. Perjalanan ini sungguh menguras tenaga, membuat Numa terjatuh menggelinding. Karena luka di kakinya semakin parah akibat infeksi, maka Numa harus kembali daripada menjadi beban, sedangkan survivor lain tetap melanjutkan perjalanan. Numa sampai di pesawat dalam kondisi mengkhawatirkan karena demam yang sangat tinggi akibat infeksi, dan mengatakan untuk tidak putus asa, karena harapan hidup pasti ada. Jika mau berjuang meskipun harus mengorbankan nyawanya, walau terkadang terlintas untuk menyerah menunggu kematian. Esok paginya para survivor telah kembali, karena telah menemukan ekor pesawat yang terpisah ke arah yang berbeda. Mereka menemukan beberapa koper berisi coklat, minuman dan rokok murahan. Baterai yang dicari akhirnya ditemukan pada ekor. Setelah itu mereka kembali bertujuan mengambil radio komunikasi di kokpit dan dibawa ke ekor pesawat untuk disambungkan dengan baterai yang masih berfungsi. Roy yang katanya, sekolah mekanik mencoba menghubungkan radio yang kabelnya semrawut, yang akhirnya memang bisa menyala. Sayangnya sinyal komunikasi tetap tidak bisa didapat. Meskipun berkali-kali mencoba radio komunikasi, tetap gagal total, hingga baterai habis, membuat mereka frustasi. Dalam kondisi putus asa, Tintin menemukan beberapa lembar kain, anti air, anti angin, anti maling korek yang bisa digunakan sebagai selimut. Lalu mereka kembali dengan membawa kabar buruk, karena sudah tidak ada harapan untuk menggunakan radio komunikasi. Di hari ke-60, setelah berjuang melawan infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya Numa meninggal dunia, meninggalkan secarik kertas berisi pesan bagi para survivor. Kini, hanya tersisa 16 orang yang masih bertahan melawan kematian. Setelah 2 bulan, semenjak terdampar dan hanya menunggu kematian, maka Roberto memutuskan perjalanan satu arah, yang artinya tidak akan kembali sampai menemukan bantuan. Dan Roberto mengajak Fernando serta Tintin dengan fisik yang masih kuat untuk perjalanan panjang melawan kengerian tebalnya salju. Pegunungan mencari arah pulang demi semua survivor yang telah mempersiapkan selimut dan perbekalan daging mayat. Harapan dan doa dari para rekan mengiringi kepergian perjalanan mereka yang berharap ketiganya mendapat keajaiban. Rute perjalanan mengambil arah barat menuju negara Chile, menantang keganasan Gunung Andes yang sangat ekstrim. Bentangan putih salju mereka jelajahi tak kenal, waktu entah berapa hari, entah berapa ratus kilometer yang sudah dilalui siang, hingga malam dengan cuaca dingin-dingin empuk, menusuk tulang seperti ikan sarden beku. Mereka terus melangkah bergelut dengan tebalnya salju yang membuat siapapun merinding disco, merasakan kondisi ketiga survivor ini. Sampai akhirnya, Nando yang pertama mencapai puncak gunung yang tertinggi, mendapati hal yang tidak masuk akal melongo dengan ekspresi kecewa. Roberto dan Tintin hanya bisa bilang edan tenan, karena ternyata pegunungan Andes itu
masih terbentang luas. Seperti tidak berujung membuat mereka tiba-tiba menjadi goblok. Namun, Nando berpikir, tidak mungkin kembali akan tetap melanjutkan perjalanan kamikaze menuju lembah yang tidak tertutup. Salju yakin bahwa di sana adalah jalan menuju negara Chile. Demi menghemat daging mayat yang lezat, Tintin harus kembali ke bangkai pesawat. Karena perjalanan diperkirakan bisa mencapai 12 hari, maka perjalanan kembali dilanjutkan. Berhari-hari melewati tebing dan pegunungan salju yang terhampar luas seperti tidak ada habisnya. Lelah dan rasa putus asa selalu membayangi untuk menyerah. Meskipun Roberto sempat muntah karena memakan daging yang sudah busuk. Namun Nando teringat perkataan Numa yang membuatnya tetap kuat untuk melanjutkan harapan dan doa para survivor. Hingga akhirnya, mereka menuruni sebuah lembah berbatu yang tidak tertutup salju. Keduanya sejenak beristirahat sambil membalut sepatu Nando yang jebol sambil santai. Dulu nggak sih? Di hari ke-72, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang ada kehidupan pepohonan hijau, dialiri sungai kecil yang penuh air segar yang sudah lama tidak mereka rasakan. Keajaiban pun datang saat Roberto tiba-tiba berteriak. Ada seorang polisi gunung di seberang sungai, sedang mengawasi mengira ada gembel pencari kerang. Roberto dan Nando melambai melompat girang. Meminta pertolongan mengatakan, jika mereka adalah korban pesawat udara dari Uruguay yang raib di perbatasan pergunungan Andes. Tahu akan hal ini, polisi gunung segera mengevakuasi keduanya dan melaporkan ke pihak penyelamatan nasional negara Chile. Sesuai info titik lokasi, jatuhnya pesawat udara telah terlacak. Sedangkan Nando dan Roberto sedang menikmati roti gejrot dan susu panda untuk pertama kali. Semenjak kecelakaan, berselang kemudian, wartawan media berbondong-bondong, berdatangan kayak laron ingin meliput keberadaan dua pahlawan untuk menulis kisah mereka yang sangat ajaib. Berita ini sampai ke para survivor lewat siaran radio, membuat mereka sangat bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nando diajak masuk ke dalam helikopter untuk menunjukkan lokasi jatuhnya pesawat, sedangkan Roberto mengubur sisa daging mayat yang sudah membusuk dan mendoakannya. Setibanya di lokasi, semua sudah menunggu bersorak bahagia ketika dua helikopter petugas penyelamat tiba. Para survivor ini dibawa ke Andean Mountain Range wilayah Chile untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah menunggu. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil dievakuasi. Tangis, air mata bahagia terlihat di wajah mereka karena hal ini. Bagaikan mendapat pertolongan dari Tuhan, dan tepat pada hari ke-72, mereka semua pun berhasil diselamatkan. Selanjutnya, para survivor dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan, dan ratusan wartawan berjejal, kayak nonton konser, menunggu kedatangan mereka, untuk meliput dengan rasa penasaran bagaimana mereka bisa bertahan selama 2 bulan. Bahkan beberapa dokter pun heran tak menyangka jika mereka bisa bertahan dengan kondisi sangat ekstrim di pegunungan Andes tanpa makanan. Para survivor ini merenung, mengingat jasa survivor yang telah meninggal, rela mengorbankan diri agar mereka bisa bertahan. Karena hidup adalah anugerah yang harus mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pengorbanan pria bernama Numa yang terus memberikan semangat bertahan agar terus hidup. Roberto Canessa melanjutkan kuliah, berhasil menjadi motivator dan kardiolog. Dia juga aktif di bidang politik yang sempat menawari menjadi calon presiden Uruguay, meski akhirnya menolak. Roberto juga menceritakan tentang kanibalisme saat wawancara dengan National Geographic pada tahun 2016. Menurutnya, daging manusia mirip seperti rasa daging sapi, penuh protein dan lemak. Pertama saat akan memakannya, mulutmu seperti terkunci menolak potongan itu masuk ke dalam tenggorokanmu, karena kamu akan merasa sangat sengsara dan sedih saat melakukan hal ini. Nando Parrado sukses menjadi motivator, entrepreneur, dan presenter TV terkenal di Uruguay.
juga menjadi penulis buku Miracle in the Andes, 72 hari di gunung dan perjalanan panjangku pulang. Pengakuannya di majalah The Guardian pada 2023, reaksi pertama kali saat tersadar adalah betapa besar, sangat-sangat besar ukuran pegunungan Andes. Ini sungguh mengerikan dan gila. Bagaimana kita bisa selamat dari sini? Siapapun tidak akan bisa menemukan kita di sini. Pengalaman Nando menjadikannya konsultan untuk film Alive, sebuah film kisah nyata tentang pesawat yang jatuh di pegunungan Andes rilis 1993. Setelah itu Nando meneruskan bisnis milik ayahnya. Carlos Paez menjadi motivator berbagi kegilaan di Andes dan berhasil menjadi teknisi hingga seorang guru. Carlos menjadi bagian penulis buku tahun 2003 dengan judul After the 10th Day yang menjadi bestseller. Saat wawancara dengan Digital Spy pada tahun 2024, hal yang paling membekas adalah saat diselamatkan oleh tim penyelamat. Dia melihat dua burung raksasa pembawa kebebasan menuju rumah. Pesan dari film ini adalah pesan asli di secarik kertas wasiat dari pria bernama Numa Turcati, yaitu tidak ada rasa cinta yang paling besar selain dari mengorbankan diri demi sahabat.